Kita telah lanjut dengan kisah Daud pada 2 Samuel setelah peristiwa yang sangat disayangkan terjadi dalam kehidupan Daud. Seperti kemarin kita melihat setelah 2 Samuel 11 maka Daud mencatat kekalahan. Ayat-ayat yang kita baca telah menuliskan pertama kali Daud kalah terhadap dirinya sendiri. Yang disayangkan adalah ia menjadi raja dan menang atas banyak hal, tetapi dia kalah pada dirinya sendiri. Dia menang atas Goliat, dia menang atas Saul, dia menang atas semua raja. Pasal yang ke-8 kemarin kita telah baca kemenangan Daud. Lalu kita baca lagi tentang 2 orang yang dikalahkan Daud. Ada yang disebut dengan Abner dan Isiboset. Terhadap orang-orang yang pincang, yang timpang, dan yang buta, penghadang Daud untuk naik ke Yerusalem. Ia menang atas banyak hal. Bahkan dikatakan pahlawan Israel yang tidak pernah kalah. Tapi pasal 11 Daud kalah terhadap dirinya sendiri. Daud tidak dapat menguasai pikirannya. Begitu banyak catatan kemenangan, begitu banyak kesaksian, tetapi apa arti semua itu bila Daud kalah terhadap dirinya sendiri? Ia tidak bisa menguasai pikirannya, ia tidak dapat menjadikan kemenangan itu atas dirinya. Maka semua catatan kemenangan itu tidak berarti. Allah tidak mau kita bisa menang di luar, tapi tidak bisa memenangkan, menguasai, menaklukkan diri kita. Paulus berkata di dalam Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi cara untuk memenangkan, kita harus mencatat kemenangan atas diri sendiri. 1 Korintus 9:27. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Kalau kemarin atau beberapa hari lalu kita membaca dalam pasal 8, Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu ia menaklukkannya. Dan yang ketiga, ia mengambil alih kendali pemerintahan.
sama seharusnya dibuat oleh Daud terhadap dirinya sendiri. Dia bisa lakukan itu kepada setiap musuh di luar sana. Tapi kenapa ia tidak lakukan itu untuk dirinya sendiri? Ada caranya. Aku melatih tubuhku. Jadi memang kemenangan itu bukan diterima dengan gratis, tetapi kemenangan itu harus diperjuangkan. Dan kata diperjuangkan dipakai kata oleh Paulus, melatih tubuhku. Diperjuangkan. Untuk mencapai kemenangan itu harus diperjuangkan. Bukan cuma sekadar diperjuangkan, tetapi harus menguasai seluruhnya. Ketika kita tidak menguasai tubuh kita, maka kita dikuasai oleh keinginan tubuh kita. Kalau kita tidak menguasai, maka sebaliknya kita akan dikuasai. Tubuh ini lemah, tapi tubuh ini dapat menguasai pikiran kita. Allah tidak ingin kita hanya sekedar menjadi pemenang-pemenang di luar. Itu belum kemenangan. Itu belum sebuah kemenangan, belum. Yang Allah mau saudara dan saya menjadi pemenang atas diri sendiri, menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, aku tidak ditolak. Apa artinya kita bisa berkhotbah? Apa artinya kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain, tapi kalau kita tidak dapat menguasai diri sendiri? Apa artinya kita menjadi hebat, terkenal, dan orang sanjung kita? Apa artinya kalau kita tidak bisa menguasai diri kita? Itu bukan sebuah kemenangan, itu sebuah topeng kemenangan. Itu hanya sekedar kemunafikan. Itu hanya sekedar ucapan-ucapan pepesan kosong. Iblis tahu orang-orang yang seperti ini cuma menang di luar, tapi tidak bisa memenangkan diri sendiri. Mudah dikalahkan. Ada catatan berikutnya. Daud gagal. Bahkan menjelang akhir hidupnya, ia gagal untuk menaklukkan kesombongan hatinya. Sebelum itu tidak ada catatan Daud yang sombong, tidak ada. Tidak ada catatan Daud yang dapat mengalahkan orang lain, tapi dia tidak bisa mengalahkan keluarganya. Tapi kita lihat setelah ini ada anaknya sendiri yang naik di atas tempat tidurnya dan mengambil gundik-gundik ayahnya di mata banyak orang. Ia kalah akan diri sendiri, dia kalah di dalam keluarga,
Dia kalah terhadap sifat yang dibenci Allah, yaitu kesombongan. Ada banyak catatan kemenangan lagi, kekalahan lagi yang dibuat oleh Daud, karena Daud tidak bisa menguasai diri sendiri. Itu belum kemenangan. Keberhasilan bukan hanya tampak luar. Itu adalah cermin gunung. Gunung itu dilihat dari jauh memang indah, cantik. Tapi ketika kita sudah sampai di gunung, kita nggak melihat ada yang indah. Cuma pohon di mana-mana, jurang di mana-mana, tebing-tebing tinggi di mana-mana. Kita nggak lihat yang indah. Allah ingin kuasai dirimu dan jadilah menang. Kuasai dirimu, itu baru kemenangan. Contoh yang paling kecil, sangat ingin makan, tapi seharusnya kita dapat menguasai, karena tidak boleh makan makanan yang haram itu. Tapi tak bisa kita taklukkan keinginan kita. Tidak boleh semua makanan yang mengandung gula tinggi dimakan oleh orang yang berpenyakit gula. Dia sudah punya pabrik gula, jadi jangan makan gula lagi. Aduh, tapi gak bisa tahan. Lihat, semua itu nikmatnya luar biasa. Bagaimana dia bisa menaklukkan orang di luar kalau diri sendiri tidak bisa ditaklukkan? Hatinya tidak bisa menaklukkan keinginan-keinginannya. Ingin Allah melihat ada kemenangan-kemenangan. 2 Korintus. Masih di 2 Korintus. Pasal yang kedua. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan perantaraan kami. Jadi melalui kita, dengan perantaraan kami, melalui pribadi kita masing-masing, Allah akan buktikan ada kemenangan-kemenangan. Allah ingin jadikan kita adalah orang-orang yang menang lebih dulu atas diri sendiri. Mata masih berat dibuka, tangan masih enak memeluk guling, selimut masih terasa hangat, rasanya masih ingin tambah jam untuk tidur. Tapi kalau disebut kalahkan daging, bagaimana? Kalahkan daging, lempar semua itu. Amin. Tidak semakin mengokohkan diri di bawah selimut. Dan kita berkata, hari Sabtu kok ini. Sebab kalau hari Sabtu itu
tidur lebih lama. Nanti bangun-bangun sudah ada kopi susu di sebelah, nasi uduk di sebelah, ditambah semuanya nikmat disajikan di sebelah. Belum bangun dari tempat tidur sudah sarapan. Rasanya kepengen begitu. Tapi firman Allah katakan, kalahkan daging itu. Kamu harus menang. Kamu harus kuat. Kamu harus menang. Dan itu merupakan kemenangan-kemenangan yang akan diikuti oleh kemenangan berikutnya. Ayat 15. Sebab bagi Allah kami adalah bau kemenangan, bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kita akan menjadi bau kemenangan di luar kalau kita bisa memenangkan daging kita. Bangkitkan roh kita, bangkitkan jiwa yang sudah ketiduran, segarkan jiwa kita, bangkitkan itu supaya kita dapat merasakan apa arti kemenangan. Allah tidak ingin Daud hanya seorang raja yang mencetak kemenangan, catatan begitu banyak. Belum lagi nanti ada pasal-pasal berikutnya. Sebab itu di pasal yang ke-20, kembali ke 2 Samuel pasal yang ke-21. 2 Samuel 21 ayat yang ke-15. Ketika terjadi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, 2 Samuel 21 ayat 15, maka berangkatlah Daud bersama orang-orangnya lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Tidak sama. Bandingkan 2 Samuel pasal 3. Bandingkan dengan 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. 2 Samuel 3 ayat 1. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Lalu ayat tadi yang kita baca 2 Samuel 21 ayat 15, Daud berperang bersama orang-orangnya sampai Daud menjadi letih lesu. Apa bedanya? Daud yang sama 2 Samuel 3 ayat 1 adalah Daud yang sama di 2 Samuel 21 ayat 15. Apa yang beda? Orangnya sama. Tapi yang tidak sama adalah catatan kemenangannya. 2 Samuel 3 ayat 1, Daud mengalahkan dagingnya. Sebab itu peperangan terhadap Filistin tidak menjadikan Daud lemah, letih, lesu, lelah, loyo. Tidak dengan 2 Samuel 21. Sekarang perang tak lama, Daud sudah menjadi letih lesu.
Dan kalau kita baca ayat berikutnya, kemenangan bukan lagi di tangan Daud, tetapi di tangan orang-orangnya, para pegawainya. Bukan lagi di tangan Daud. Ayat yang ke-16, ayat 17, ayat 18, begitu pula ayat 19 dan 20, 21. Bukan cuma nama Daud. Sekarang nama dari pegawai-pegawainya. Abisai anak Seruya. Lalu kita lihat lagi Sikai ayat 18, orang Husa. Kita melihat lagi siapa? Susah amat. Terjadi pertempuran lagi. Elhanan bin Yeari Oregim, orang Bethlehem. Ada lagi siapa? Yonatan anak Simea, kakak Daud. Bukan Daud lagi, tapi sudah diambil alih kemenangan itu oleh orang-orang lain. Sebab Daud kalah, mengalahkan dirinya. Jadi saudara lihat betapa ingin Allah melihat saudara dan saya menjadi orang-orang yang menang dan menang dan menang. Ingin setiap hari kita menuliskan kemenangan-kemenangan. Kalender kita diisi dengan catatan kemenangan. Setelah pasal 11, kemenangan Daud dibagi-bagi menjadi kemenangan orang banyak. Sementara Daud letih, lesu. Kita harus tanya pada diri kita, kenapa kamu jadi lemah? Kapan kamu jadi lemah? Kenapa kamu jadi lemah dan tidak bisa mencetak kemenangan? Kenapa? Kenapa gagal lagi? Kenapa kalah lagi? Firman Allah menjadi contoh bagi kita. Sebab ada kegagalan-kegagalan kita. Besok kita akan beribadah raya. Hari ini hiduplah dalam kemenangan. Hiduplah di dalam kemenangan-kemenangan yang membuat kita bisa bersaksi besok bagaimana Allah menjadikan kita lebih bahkan dari pemenang. Kalau kita mempunyai iblis lihat, wah, gagal saya kali ini. Dia kalahkan dagingnya, dia kalahkan keinginannya, dia kalahkan hawa nafsunya. Maka tidak ada yang bisa aku buat kecuali kalah. Tapi ketika kita kalah terhadap daging kita, maka iblis akan menang atas diri kita. Dijadikan lemah. Kenapa? Lagi lemah. Tubuh saya rasanya sakit, semua rentak begitu. Jadi mau bangun rasanya berat sekali. Apalagi mata masih kepengen lebih lama merem. Allah ingin melihat kita jadi pemenang. Besok kita beribadah dengan sorak kemenangan.
Besok kita beribadah dengan pujian kemenangan, bukan sekadar menyanyi sungguh-sungguh karena diangkat oleh pembawa pujian, tapi kita membawa anak-anak kita, membawa keluarga kita hari ini, persiapkan kemenangan di dalam keluarga kita, dan bawa seluruh keluarga kita menjadi keluarga yang berkemenangan. Jangan pasrah, sudah nerima aja, sudah tua tidak sanggup lagi berperang. Kemenangan ini bukan melihat usia, tapi kemenangan ini kemenangan atas roh daging kita. Kalau kita bisa memenangkan daging kita, kita bisa menaklukkan dan menguasainya, maka kita bisa mempermuliakan Tuhan kita. Ada kemenangan-kemenangan yang Allah sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan